Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Meldi, NIM 200870005, jurusan Pendidikan Kelatihan Olahraga, mata kuliah Pengantar Pelajar Motorik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh. Yang pertama, 1. Prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerak. 2. Proses terjadinya kesalahan gerak. 3. Konseptual, kesimpulan, diagnosa, koreksi, dan terapi. 4. Skema sumber terjadinya kesalahan gerak. Yang pertama, prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerak. A. Memberikan koreksi secara terbatas untuk menentukan aspek mana yang harus dikoreksi terlebih dahulu. Sebaiknya didasarkan pada berat ringan suatu kesalahan atau derajat kepentingan aspek yang dikoreksi, serta pengaruh terhadap aspek lain dalam suatu unjuk kerja. Misalnya, ada 4 kesalahan yang sering dilakukan peserta. Keempat kesalahan tersebut harus dikoreksi. Dari salah satu dari 4 kesalahan yang terjadi, misalnya kecepatan gerak. Bila kecepatan gerakan ini merupakan komponen teknik yang sangat menentukan hasil dari pelaksanaan gerak, maka aspek ini merupakan prioritas untuk mendapatkan koreksi dan terapi terlebih dahulu. B. Perhatikan karakteristik peserta didik. Salah satu karakteristik peserta didik adalah tidak senang bila dikritik. Bila mereka dikritik atau sering dikritik, maka mereka merasa jengkel, kesal, cenderung marah. Penampilan tingkah laku yang menyimpang atau mengarah pada keadaan psikis yang frustasi, cenderung yang demikian pula harus dihindarkan. C. Berikan koreksi sesegera mungkin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan berulang kali tanpa diberikan koreksi dan terapi gerakan akan menyebabkan kesalahan tersebut mengindikasikan akan bersifat permanen. D. Munculnya kesalahan baru. Guru dituntut melakukan pengamatan secara seksama dan kontinu, sehingga padat mengetahui dengan segera munculnya kesalahan baru. Keadaan yang seperti ini akan sering ditemui terutama bagi peserta didik yang masih taraf pemula atau masih baru. E. Derajat penguasaan. Bila peserta didik telah menguasai sedikit banyaknya keterampilan motorik yang diajarkan, dengan pengertian lain, koreksi dan terapi gerakan baru akan bermanfaat apabila peserta didik telah menguasai keterampilan motorik yang diajarkan, minimal dalam bentuk kemampuan koordinasi kasar. 2. Proses terjadinya kesalahan gerak. Kesalahan diartikan juga sebagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut terdapat 2 bagian, yaitu penyimpangan ruangan dan penyimpangan ruang waktu. Dari penyimpangan ruangan ini terbagi atas 5 bagian, yaitu ruangan terlalu panjang, terlalu pendek, terlalu lebar, terlalu luas, dan lain-lain. Sedangkan penyimpangan waktu terbagi atas 3 bagian, yaitu terlalu cepat, terlalu lambat, dan lain-lain. Dari bentuk kedua penyimpangan tersebut ada kaitannya dengan struktur dasar, irama gerakan, hubungan gerakan, luas gerakan, kecepatan gerakan, kelancaran gerakan, ketepatan gerakan, dan kekonstanan gerakan. Dari proses terjadinya kesalahan gerak tersebut ada yang berat, ringan, dan sederhana. 3. Konseptual kesimpulan, diagnosa, koreksi, dan terapi. Dalam pembahasan ini terdapat 3 bagian, yaitu diagnosa, koreksi, dan terapi. 1. Diagnosa. Dalam diagnosa ini terdapat persiapan dan pelaksanaan. Di dalam persiapan itu adalah 1. Menentukan objek pengamatan. 2. Menyusun hierarki objek yang diamati. 3. Mengetahui sifat objek yang diamati. Sedangkan di dalam pelaksanaan yaitu adalah 1. Menentukan kelompok sumber kesalahan. 2. Materi sumber kesalahan. 3. Analisis hasil diagnosa kesimpulan. 2. Koreksi. Di koreksi ini dijelaskan yaitu 1. Menyampaikan atau menginformasikan bentuk atau jenis dan penyebab kesalahan serta akibat kesalahan, baik lisan maupun audiovisual. 2. Diagnosa atau diskusi dengan peserta didik. 3. Kesimpulan. 3. Terapi. Dalam terapi ini dapat juga persiapan dan pelaksanaan. Dalam persiapannya yaitu adalah 1. Menyusun bentuk-bentuk latihan, sedangkan pelaksanaan yaitu 2. Melaksanakan bentuk-bentuk latihan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. 3. Mengamati latihan. 4. Diskusi dengan peserta didik. 5. Kesimpulan. 6. Tindak lanjut. 4. Skema sumber terjadinya kesalahan gerak. Semakin kecil atau sedikit kesalahan-kesalahan terjadi dalam realisasi gerakan, dalam ini dapat diartikan bahwa proses-proses pengendalian dan pengaturan adalah proses yang terjadi dalam pelaksanaan gerakan dalam rangka merealisasikan rencana bunyian. Misalnya suara guru atau pelatih, musik, dan lain-lain. Baik, sekianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.